Oke guys, balik lagi bersama saya Rapcha Tarigan dan kali ini ada Kristi Kirana. Halo Kristi. Halo Kak. Ini menarik sih. Kita belum pernah ketemu tapi kita ngobrol melalui podcast gini rasanya asik banget sih. Kamu gimana kabar? Baik, puji Tuhan. Di masa pandemi. Kuliah masih online nggak sih? Iya, masih belum ada wacana onsite juga sih Kak. Ya semoga semester depan lah. Iya ya, udah udah. 3 semester online. Kamu semester berapa sekarang? Ini masuk semester 5. Oh, oke. Kenal Mulyadi Sinaga apa ya? Anak UKDW juga. Kamu UKDW kan? Iya, kurang tahu sih Kak. Mungkin angkatannya. Angkatannya jauh kali ya? Iya mungkin. Oke. Bagaimana jadi anak teologi? Sharing dong. Di masa pandemi jadi anak teologi itu gimana sih? Mungkin teman-teman yang lain belum tahu gitu kan? Gimana ya kalau di masa pandemi? Mungkin yang paling berdampak kalau praktek sih, harusnya kan kemarin stase 1 bareng STFT juga harusnya kan onsite, tapi karena pandemi jadinya serba online gitu. Paling itu sih yang paling terasa ya, soalnya kalau dibandingin fakultas-fakultas lain yang punya lebih banyak praktek, misalnya kayak kedokteran atau ya fakultas lain yang tiap minggunya banyak praktikumnya, mungkin itu lebih terasa ya Kak. Kalau teologi ya sama lah kayak yang lain, kesulitan untuk kuliah online-nya lewat Zoom dan sebagainya. Oke. Kamu sudah semester 5 sekarang. Harapanmu kelak buat anak-anak teologi dalam masa pandemi apa? Karena kan stigmanya bahwa pandemi ini buat anak bodoh, buat anak nggak bisa belajar. Kamu pribadi gimana? Kayak segala sesuatu peristiwa sih Kak, ada dua sisinya gitu ya. Ada satu sisi memang keadaan ini kan mengguncang semua sektor kehidupan gitu, bukan cuman pendidikan tapi juga ekonomi, kesehatan dan sebagainya. Tapi kalau misalnya aku mencoba lihat dari kehidupan gereja, sebetulnya pandemi ini memang mengguncang kehidupan gereja kan, semua dirombak habis gitu. Kita dari yang selalu ke gereja tapi nggak jadi ke gereja, nggak bisa ke gereja gitu. Cuman aku pernah ikut webinar Pak Yowas bahwa pandemi ini seolah membuat kita kalau bahasa aku mungkin berwisata ke masa lalu gitu. Kalau gereja mula-mula juga, gereja mula-mula juga bentuknya tuh keluarga-keluarga, bukan sebuah institusi agama gitu, gereja diaspora. Jadi menurut aku itu menarik juga sih pembahasan itu Kak. Jadi bisa dua sisi. Satu sisi ini menghancurkan dalam artian kita jadi kalau orang sekarang bilangnya gereja online tuh nggak ada rasanya gitu. Tapi bisa jadi justru situasi ini membuat gereja rumah atau gereja keluarga itu terbangun kembali, dan itu menurut aku keluarga adalah gereja yang paling kecil yang sedari kita lahir kita sudah punya. Jadi menurut aku itu menarik juga sih. Tapi bukankah sebenarnya gereja itu orangnya ya, bukan gedungnya. Jadi kayaknya ibadah di rumah pun adalah gereja sebetulnya. Iya, sebetulnya pandemi ini akhirnya membawa kita kepada pemahaman itu kan Kak, lebih kuat lagi. Iya sih, betul. Tapi dalam belajar teologi kamu tertarik dalam hal apa? Aku sendiri tertarik ke pendidikan Kristiani Kak. Pendidikan Kristiani secara spesifik kan luas tuh pendidikan Kristiani. Ya, secara spesifik kalau mau bicara soal kategori usia, aku lebih ke anak, juga remaja, sama
ya kaitannya dengan anak tentu parenting ya Kak. Oke, parenting. Apa sebetulnya definisi singkat menurut kamu tentang parenting? Parenting sebetulnya adalah suatu pola atau suatu sistem pengasuhan dari suatu pihak kepada pihak yang lain gitu. Dalam hal parenting adalah orang tua kepada anak. Itu versi paling singkat. Menurut aku. Berarti relasinya antara anak dan orang tua seperti itu ya, secara singkatnya. Oke. Kenapa kamu tertarik dalam hal parenting? Kan dunia teologi itu luas. Kenapa kamu spesifik tertarik dengan parenting? Karena mungkin bukan hanya di dunia teologi aja ya, di berbagai bidang, menurut aku orang tua adalah seorang pendidik yang utama dan pertama bagi si anak. Kenapa? Karena ya dari anak lahir kan memang orang tua yang bersama-sama dengan anak. Meskipun dalam beberapa kasus memang beberapa anak atau banyak anak tidak diasuh langsung oleh orang tua kandungnya, tapi itu pun bisa disebut dengan parenting, Kak. Misalnya ada seorang anak yang lahir kemudian harus tinggal dengan kakek neneknya, nah berarti kakek neneknya yang akan menjalankan sebuah pola parenting kepada si anak gitu. Jadi siapapun yang hidup dengan anak ini sedari lahir bersama-sama dengan dia di dalam rumah, itulah yang menurut aku menjadi pendidik yang pertama gitu. Terutama sih memang orang tua kandung gitu ya, karena apalagi ibu yang mengandung. Sebetulnya seberapa penting kasih sayang dari orang tua kandung sendiri? Rasanya akan berbeda kalau seorang nenek atau seorang kakek yang merawat yang bukan darah kandungnya, sekalipun itu neneknya ya, tapi kan bukan lahir dari rahim seperti itu. Seberapa penting sebetulnya orang tua itu punya peranan dalam memberikan kasih sayang? Memang kalau ngomong seberapa penting, tentu orang tua kandung kan punya suatu ikatan biologis yang dia tanpa harus berjuang mendapatkan itu, dia sudah punya kan. Karena dia bersama-sama dengan anaknya di kandungan, ayahnya juga merawat selama ibunya hamil dan sebagainya. Itu kan berarti ada ikatan biologis. Dan anak itu ada kan juga dari proses fertilisasi antara ayah dan ibunya. Nah, tetapi kemudian kalau aku pernah baca gitu, ketika misalnya kasusnya orang tua kandungnya tidak bersama-sama dengan dia dari kecil, tetapi mungkin tante, om, atau kakeknya. Nah, ikatan biologis tadi itu mungkin bisa mungkin ada ikatan lain, ikatan emosional yang lebih kuat dari ikatan biologis itu sendiri gitu. Akhirnya si anak akan lebih dekat kepada orang-orang yang selalu berada di sekitarnya. Jadi ketika anak bersama dengan nenek kakeknya, meskipun itu bukan orang tua kandungnya, dia akan membangun sebuah ikatan emosional. Jadi even though papa mamanya nih orang tua kandungnya, kalau ikatan emosionalnya lebih kuat kepada kakek neneknya, itu biasanya ada hal-hal yang berbeda juga lah Kak. Kalau aku coba baca-baca singkat sih, cuman aku belum tahu juga kayak kajian dalam. Ini menarik sih. Kristi, aku pernah ngajar di international school dan mereka adalah orang tua yang sangat sibuk sehingga bisa dibilang ya udah kamu kan sudah saya sekolahin, ya udah sekolah aja gitu. Padahal mereka butuh kebersamaan, mereka butuh ditanya, mereka butuh dipedulikan seperti itu. Sometimes malah kayak mereka tinggal sama pembantunya seperti apa, pembantunya bisa disebut juga metode parenting kepada anak ini. Padahal nampaknya kayaknya agak bingung juga nih, apakah bisa seorang pembantu menggantikan sosok dari orang tua seperti itu? Kalau case-nya seperti itu. Ya kalau case-nya kayak gitu, mungkin aku juga beberapa kali nemuin ya Kak. Jadi pas pembantunya pergi, si anak nih malah lebih rewel ketimbang pas orang tuanya nggak ada gitu. Itu kan berarti menunjukkan ikatan emosionalnya lebih kuat sama babysitter-nya kan. Nah itu lucu sih. Menurut aku fenomena kayak gitu
ada satu pola pikir yang menurut aku salah selama ini adalah orang tua merasa kewajibannya dia terhadap anak adalah memenuhi hak-hak finansial atau hak-hak kesehatan secara fisik. Tapi orang tua melupakan bahwa ada aspek-aspek lain yang harus dipenuhi seperti kebutuhan emosional, kebutuhan afeksi, itu kan juga perlu dipenuhi. Nah, parahnya lagi orang tua ketika menyekolahkan anak berpikir bahwa kalau saya sudah sekolahkan anak saya akan terdidik dengan baik oleh sekolahnya. Jadi dia akan lepas tanggung jawab. Nah, itu pola pikir menurut aku salah total sih, karena pendidik yang utama tetap orang tua gitu. Nah, kalau orang tua lepas tangan ke sekolah dan mereka sibuk bekerja, ya itu apa ya Kak? Bukan suatu pendidikan yang holistik gitu. Ya cuman pendidikan formal di sekolah buat dapat ijazah gitu. Oke, ini menarik Kristi. Kristi, tapi kenapa sampai pada akhirnya anak bisa membangkang sama orang tua? Apakah kemudian metode parenting yang seperti apa yang dibutuhkan ketika anak kok kayaknya suka banget membangkang atau tidak mendengarkan orang tua seperti itu? Menurut kamu gimana? Ada beberapa hal sih Kak. Yang pertama, banyak orang tua yang aku temuin, misalnya nyuruh anaknya ya, kamu tuh kalau habis makan tuh cuci piring dong, harusnya tanggung jawab gini-gini. Tapi orang tuanya habis makan tuh dia nggak cuci piring. Itu tuh, anak itu kan, anak adalah peniru yang paling hebat ya Kak. Betul. Dalam perkembangan anak dia hanya meniru gitu, dia meniru apa yang dia lihat. Betul. Jadi ketika mamanya nyuruh gitu, dia nggak lihat mamanya melakukan hal yang sama, dia akan membangkang. Itu contoh paling sederhana yang mungkin seringkali kita temukan ya. Jadi inkonsistensi parenting dari orang tua, inkonsistensi perkataan-perkataan atau nasihat-nasihat yang diberikan orang tua, itu membuat anak menjadi seorang pembangkang gitu. Karena dia merasa teladan saya tuh orang tua gitu. Kalau orang tua saya nggak ngelakuin itu, ya saya nggak perlu ngelakuin itu. Itu mungkin hal yang paling sering terjadi ya Kak di berbagai aspek kehidupan ya. Yang kamu juga, aku yakin juga kamu meneliti soal itu lah. Tapi gini sih maksudnya. Tapi kan di Indonesia ini ya, anak itu selalu diharapkan untuk menghormati orang tua seperti itu. Nggak salah, tapi yang seperti kamu bilang kayak mereka minta dihormati, tapi mereka tidak bisa kasih contoh dan teladan seperti itu. Dan bagaimana kamu melihat itu, culture kita di Indonesia? Ya, satu pola pikir mendasar yang menurut aku banyak orang tua, entah di Indonesia ataupun di dunia, miliki adalah anak itu adalah objek pasif. Anak dipandang sebagai objek yang dia miliki, jadi apapun yang dia mau terhadap anak itu harus turuti. Sementara anak itu adalah subjek aktif. Jadi kalau orang tua aja nggak bisa menghargai pendapat anak, misalnya anak bilang, Mama jangan main HP terus dong di rumah, terus mamanya nggak mau dengerin, malah dimarahin. Itu kan dia nggak menghormati pendapat anak kan. Tapi kemudian dia minta anaknya menghormati dia. Itu berarti dia memandang anaknya sebagai objek, bukan subjek yang harus dihormati juga, sama seperti dirinya gitu. Padahal semua orang punya hak untuk dihormati, didengarkan pendapatnya, itu kan semua, ya kita tahu kita punya HAM dalam diri kita masing-masing. Kita berhak. Mungkin itu yang mendasari perlakuan banyak orang tua ya Kak, menurut aku. Dan pendapatmu menarik karena seberapa penting akhirnya, karena ini kita Kristen ya, kita ngomongin konsep Kristen akhirnya, selalu mengutip soal hormatilah ayah dan ibumu seperti itu. Untuk kemudian membenarkan bahwa ya udah orang tua nggak bisa kasih contoh dan anak harus menghormati ayah dan ibunya yang notabene nggak bisa ngasih contoh gitu loh. Kamu sebagai teolog gimana melihat teks itu? Hormatilah ayah dan ibumu seperti itu. Iya, menurutku itu pembacaan yang sepotong-potong aja ya Kak. Karena di ayat selanjutnya kan dibilang, hai ayah jangan bangkitkan amarah anakmu kan. Bahkan di PL sendiri orang tua diminta untuk mengajari secara berulang-ulang tentang apa. Menurut aku salah satunya ya tentang apapun yang Tuhan kehendaki dan
apa yang Tuhan kehendaki adalah soal rasa menghormati kan, sikap menghormati gitu. Jadi kalau kita cuma ngutip hormatilah ayahmu dan ibumu, di bawahnya kan ada banyak ayat Kak. Aku lupa sih ayat apa itu, tapi kalau kita baca satu perikop itu adalah perikop tentang cara hidup berkeluarga gitu. Jadi bukan hanya soal orang tua, tapi anak juga punya hak gitu. Wow, ini menarik. Aku karena punya concern juga yang sama di bidang ini dan kayak mendengarkan pendapatmu asik karena mahasiswa teologi yang kemudian punya pemikiran parenting seperti ini jarang sekali yang aku jumpai seperti itu, dan pemikiran kamu termasuk yang open minded menurutku. Dan sebetulnya apa yang salah dari kemudian orang tua yang mungkin belum memahami dirinya sebagai orang tua seperti itu menurut kamu, ketika kamu mungkin bisa meneliti dan yang lain sebagainya? Mungkin kalau dari perspektif aku sih yang paling dasar itu tadi Kak. Jadi bagaimana hubungan orang tua dan anak tuh sampai sekarang tuh masih hierarkis gitu kalau aku lihat. Sementara hubungan ini tuh seharusnya menjadi sebuah hubungan yang intim gitu. Orang tua bisa menjadi sahabat bagi anak. Anak kemudian bisa percaya kepada orang tua gitu. Kalau hubungan ini selamanya akan menjadi hubungan hierarkis, ini kayak bos sama karyawan aja yang sehari-hari kita temuin di perusahaan gitu. Bos nyuruh apa, karyawannya nurut. Bos minta apa, karyawannya lakuin. Itu kan yang terjadi akhirnya di berbagai keluarga. Terkait juga sama jenis apa ya, pola parenting yang dilakukan oleh orang tua sih. Ada pola parenting pelatih, drill surgeon, atau kita sebagai dokter, kita sebagai atau kita yang permisif, apa aja dibolehin sama anak buat anak gitu. Jadi ada banyak pola parenting yang bisa dilihat ketika sisi baik dan buruknya. Tapi kalau aku sendiri, menurut aku paling baik ya yang konselor gitu, karena kita jadinya sebagai sahabat anak. Wow, ini menarik sih. Tapi tidak sedikit juga, Kristi, maksudnya kita biar fair diskusinya, banyak juga yang kemudian anak orang tua sudah ngasih ngasih perhatian, ngasih rasa sayang, tapi kemudian anaknya malah tidak justru tidak merespon rasa kasih sayang seperti itu. Apakah itu apa yang terjadi sama sisi anak seperti itu? Apakah memang dia benar-benar tidak nyaman dengan rasa sayang yang berlebihan atau seperti apa yang kamu teliti? Iya, mungkin bisa banyak faktor ya Kak. Pertama, apakah si anak punya trauma gitu dulunya? Karena kalau misalnya aku menggunakan teori psikososialnya Erikson nih, ketika anak itu baru lahir sampai usia 1 tahun, dia akan mengalami masa yang namanya basic trust atau mistrust. Jadi ketika di usia 0 sampai 1 tahun orang tua tidak mampu memberikan rasa nyaman, maka si anak akan mistrust terhadap orang tuanya, dan itu dampaknya sangat besar dalam perkembangan psikoemosinya gitu. Tapi bisa faktor lain juga, perhatian seperti apa yang diberikan oleh orang tuanya. Jangan-jangan bahasa kasih orang tua itu justru bukan bahasa kasih bagi anak gitu. Jadi orang tua di sini juga harus memahami bahasa kasih si anak gitu. Jangan-jangan orang tua selalu ngasih perhatian dalam bentuk gift, dalam bentuk hadiah. Jangan-jangan anaknya bahasa kasihnya tuh quality time. Jadi kan nggak nyambung kan? Akhirnya rasanya kayak anaknya nggak menghargai apa yang orang tua lakuin gitu. Ini menarik. How come orang tua bisa tahu love language anak itu sendiri? Bahasa kasih. Bagaimana cara orang tua mengetahui itu? Tentunya dengan ini ya Kak, orang tua kan punya waktu yang banyak dengan anak gitu seharusnya, dan meluangkan waktu untuk mengenal si anak gitu. Semakin jauh
atau semakin lama waktu yang diberikan orang tua untuk bersama-sama dengan anaknya, maka dia akan semakin mengenal gitu. Misalnya ketika lagi sama-sama nonton bola nih di rumah, terus si ibu meluk anak terus, tapi anak ini merasa nggak nyaman, berarti bisa jadi bahasa kasihnya bukan physical touch gitu. Jadi dari kebersamaan itu sebetulnya orang tua bisa lihat, Kak. Tentunya dengan membaca sedikit lah tentang bahasa kasih gitu, supaya bisa ya, menyimpulkan. Wow, ini menarik, Kristi. Kita diskusi menarik sekali. Kamu pribadi apakah punya pengalaman secara spesifik soal parenting, atau mungkin kamu punya temanmu punya pengalaman yang bermasalah soal parenting seperti itu, atau ada yang baik soal parenting mungkin? Do you have an experience? Ya, untuk kalau my personal experience sih, aku punya pengalaman parenting yang sangat baik, dan mungkin karena itu aku sekarang sangat tertarik gitu, Kak, karena aku pikir kok beda ya yang aku alamin sama anak-anak lain. Dan ketika aku baca teorinya, oh ini yang membuat perilakuku dan yang lain berbeda gitu. Dan perilaku yang lain juga berbeda dengan yang lainnya lagi. Jadi dari situ kan kita mendapat perbandingan kan, Kak. Nah, aku bisa melihat pola parenting orang tua temanku dan sebagainya. Nah, kalau yang aku rasakan adalah sesuatu yang baik gitu. Aku mensyukuri itu. Gak tahu orang lain melihatnya seperti apa, tapi aku merasakan sebuah kebahagiaan. Buktinya aku bahagia. Nah, berarti kan itu suatu hal yang baik. Cuman kalau pengalaman buruk dari teman-teman, mungkin adalah beberapa seperti yang tadi udah aku sebutin. Mungkin nggak pernah dihargai orang tuanya, atau nggak pernah punya quality time, padahal love language-nya adalah quality time. Banyaklah ditemukan. Wow, ini menarik, Kristi. Kristi, can you share a little bit about what do your parents do with yourself? Apa yang orang tuamu lakukan sehingga kamu mengatakan ini baik seperti itu? Dari dulu aku diberikan kepercayaan untuk melakukan banyak hal. Itu salah satu kunci ya, Kak, menurut aku sampai sekarang. Aku bisa katakan aku punya suatu kepercayaan diri yang cukup baik. Ya, ada beberapa saat aku merasa tidak percaya diri, tapi aku punya kepercayaan diri yang baik tentang melakukan sesuatu, meskipun itu hal yang baru gitu. Nah, kalau aku flashback lagi ke hal-hal yang aku lakuin dulu, aku dibolehkan untuk membantu siapapun di rumah, meskipun aku masih sangat kecil gitu. Aku pernah menemukan orang tua yang tidak memperbolehkan anaknya membantu pekerjaan rumah karena takut berantakan. Oh, really? Ya, nah hal itu yang aku nggak temuin selama aku kecil, dan untuk itu aku bisa belajar banyak hal karena aku diperbolehkan. Kayak gitu sih. Ini menarik. Have you ever asked your parents like kenapa orang tuamu percaya sama kamu? Pernah kamu tanya sama orang tuamu, mom or dad, kenapa kamu percaya sama aku sebagai anak seperti itu? Pernah ditanya? Wait, Kak, aku ambil charger. Aku nggak inget sih pernah nanya atau enggak, tapi kalau diskusi, jadi yang aku senengin adalah aku emang sering diskusi tentang parenting. Mungkin karena itu aku sekarang jadi punya interest di parenting. Kenapa orang tua percaya sama anaknya? Siapa lagi yang mau percaya sama anaknya kalau bukan orang tuanya? Harusnya kan orang tuanya yang paling kenal si anak gitu. Orang tua di sini bisa papa mama, bisa kakek nenek, bisa om tante, ya sesuai yang tadi lah siapa yang mengasuh anak ini. Jadi rasa kepercayaan yang diberikan kepada si anak itu akan membuat anak semakin berkembang secara optimal. Misalnya
ketika si anak punya kemauan untuk belajar, tapi dilarang karena orang tua bilang, kamu nggak bisa, susah itu susah. Itu ya ada banyak potensi yang diredam oleh orang tua sih Kak. Kalau kita membiarkan anak kita, kalau kita membiarkan mereka mencoba, entah gagal atau sukses, gagal sukses kan biasa kan Kak. Tapi akan ada selalu yang ia pelajari dari setiap pengalaman gitu. Dan pelajaran itu yang berharga sebetulnya, bukan hasil tapi proses dia belajar sih sebenarnya. Menurut aku yang berharga dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Oke, wow. Ini menarik sekali. Tapi kemudian gini, Kristi, banyak orang tua yang nggak trust sama anaknya karena mungkin anaknya berulang kali melakukan kesalahan seperti itu, sehingga kayak kamu nggak boleh pergi ke tempat jauh deh, nanti ke tempat jauh malah ngerepotin mama, atau pergi ke tempat jauh nggak bisa ngerantau nanti kenapa-napa seperti itu. Ada keluhan-keluhan dari anak sehingga orang tua kayak aduh kayaknya enggak deh anak saya ngerantau gitu. Dan seringkali banyak hal yang mungkin anak melakukan kesalahan yang sama terus menerus seperti itu, dan kemudian orang tua udah mulai nggak trust nih seperti itu. Kamu melihatnya seperti apa? Tentu harus dilihat kenapa si anak melakukan kesalahan ini terus, dan kalau misalnya kasusnya merantau itu kan sudah akumulasi bertahun-tahun ya Kak. Tentu anak merantau at least dia kuliah atau SMA gitu. Ya barangkali ada yang SMP atau bahkan lebih kecil dari itu, tapi kita mungkin ambil yang kebanyakan SMA atau kuliah gitu. 18 tahun dia hidup, itu kan akumulasi parenting yang sudah ditanamkan oleh si orang tua. Jadi kalau si anak ketika merantau belum bisa bertanggung jawab, berarti parenting orang tuanya untuk menanamkan sikap tanggung jawabnya belum berhasil sampai 18 tahun. Kita harus lihat dari sisi itu sih, bukan dari sisi hasil yang diwujudkan oleh si anak gitu. Kita harus tahu kenapa si anak kok nggak bisa bertanggung jawab padahal usianya udah 18 tahun, udah 20 tahun gitu. Oke. Wow. Harus dilihat. Wow, ini menarik. Kristi, aku pernah jumpai, aku karena juga tertarik dengan bidang ini dan pernah konseling beberapa orang seperti itu. Lalu kemudian ada yang sharing sama aku, dia bilang gini, kayaknya gue tuh lebih nyaman di luar daripada di rumah. Karena di luar bisa lebih dihargain, bisa lebih mengeksplor banyak hal seperti itu. Sementara kalau di rumah, orang tua seringkali bilang jangan ini, jangan itu, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Sehingga itu yang membuat anak kayaknya merasa bahwa rumah tuh neraka jadinya. Menurutmu gimana? Iya, sangat bisa terjadi sih Kak, anak menganggap neraka. Karena rumah, balik lagi ya, rumah mungkin sama kayak gereja gitu, bukan tentang tempatnya, tapi perasaan apa yang dirasakan ketika dia berada di rumah. Bisa jadi rumahnya bukan rumah bersama orang tuanya, rumahnya adalah ketika dia bersama teman-temannya. Kenapa? Karena dia merasa dihargain. Karena ketika dia cerita dia gagal, dia nggak dinasehatin, dia cukup didengerin aja. Banyak anak cerita ke orang tuanya, dia mengalami kesulitan gini, dijawabnya, kamu sih gini. Ya gimana dia mau cerita ke orang tuanya gitu. Gimana dia mau merasa nyaman berada di rumah. Gitu sih Kak. Oke. Wow. Ini menarik sih. Keren. Apa yang kemudian membuat kamu menghantarkan pada satu titik kamu kayaknya tertarik dengan parenting nih gitu? Ada kejadian apa yang membuat kamu kayak wah kayaknya bener nih harus ngambil parenting kayak gitu kan? Atau kamu karena melihat pengalaman kamu yang baik sehingga kamu pengen coba bantu orang-orang yang mengalami kesulitan dalam parenting seperti itu? Mungkin kalau satu momen nggak ada sih Kak, tapi mungkin akumulasi dari ketertarikan aku sejak SMA gitu. Aku mulai mempelajari banyak ini dan aku mulai menyadari bahwa masa kecil itu adalah salah satu hal yang paling menentukan siapa kita ketika kita beranjak dewasa gitu. Dan
ketika kita mau merubah itu di saat kita sudah beranjak dewasa itu adalah mungkin akan menjadi sangat sulit gitu. Bukan berarti nggak bisa ya Kak. Misalnya ada orang yang punya trauma masa kecil tertentu, kemudian dia mau berusaha menyembuhkan itu di masa dewasanya, tentu bisa gitu. Tapi tentu adalah hal yang sulit. Jadi aku berpikir bagaimana menciptakan masa kecil yang sungguh menyenangkan dan tidak membuat anak-anak tuh takut. Nah itu akan berdampak sama dirinya ketika dia beranjak dewasa. Jadi aku cuman melihat bahwa masa kanak-kanak ini sering disepelekan oleh banyak orang. Dan sebetulnya itu adalah masa yang paling krusial untuk menentukan pertumbuhannya. Mungkin dari kesadaran itu aku mulai mendalami isu parenting ini. Oke. Wow, ini keren banget, Kristi. Kristi, aku juga punya pengalaman seorang konseling seperti itu, dan dia bilang dulu tuh gue waktu kecil sering dibilang monyet, sering dibilang binatang sama orang tua gue seperti itu. Dan ketika gede kayaknya gue udah nggak mau anggap orang tua gue lagi gitu loh. Banyak banget kayak gitu. Dan gimana ya? Seringkali anak malah disumpah serapah, ya nggak sih? Anak durhaka, kamu ini itu. Gimana menurut kamu nih? Ya itu salah satu kasus dari berbagai macam kasus di dunia keluarga gitu Pak. Dan orang tua ketika ngatain anaknya itu tanpa sadar sudah menorehkan suatu luka gitu dalam hati anaknya. Luka itu sulit dilupakan, sulit disembuhkan karena itu berasal dari orang tuanya sendiri gitu. Kalau itu berasal dari orang lain atau orang yang dia nggak kenal, barangkali itu lebih mudah untuk disembuhkan karena dia punya orang tua yang bisa membantunya. Tapi kalau itu dari orang tua sendiri, dari orang terdekatnya yang paling dekat, bagaimana itu mau mudah untuk disembuhkan? Sangat jauh dari orang tuanya sih Kak. Dan ya kasus ekstrim kan akhirnya anak sakit hati kepada orang tuanya bahkan bisa sampai menyakiti gitu. Menurut aku dampak dari apa yang dilakukan orang tuanya di rumah. Oke. Wow, ini menarik. Kristi, aku juga punya pengalaman nih. Aduh, aku sharing pengalamanku jadinya nih. Boleh Kak. Karena banyak orang yang sharing sama aku dan aku memang tertarik dengan isu parenting tapi tidak spesifik seperti kamu karena aku tertarik lebih ke sejarah gereja seperti itu. Tapi gini, Kristi, kadang anak laki-laki ini sharing ya. Kadang anak laki-laki itu merindukan sosok bapak seperti itu yang bisa membimbing, yang bisa mengajari, yang bisa kasih teladan seperti itu. Tapi some case kayak ada beberapa orang tua, bapak misalnya, pengalaman teman-temanku, orang tuanya sama sekali tidak memberikan nafkah misalnya. Tapi giliran sakit, justru dia yang harus ngerawat orang tuanya seperti itu. Menurutmu apakah seorang anak dikatakan bisa atau punya hak untuk tidak merawat orang tuanya yang ini atau memang harus merawat? Kalau dalam tradisi kita kan pasti disuruh merawat, karena balik lagi culture kita adalah katanya menghormati orang tua seperti itu. Menurutmu gimana? Balik lagi ke kedekatan emosional yang terbangun ya Kak. Kalau kedekatan emosional itu sangat kuat, relasi ikatan emosional itu sangat kuat, anak tuh tanpa disuruh akan merawat orang tuanya. Tanpa dia merasa dia diwajibkan, tanpa dia merasa dia punya kewajiban, dia akan dengan senang hati, dia akan dengan sukarela, ada dorongan dalam hatinya untuk menemani orang tuanya. Tapi ketika kedekatan emosional itu renggang, kedekatan emosional itu bahkan tidak ada, maka barangkali anak-anak yang masih merawat orang tuanya adalah merasa dia punya kewajiban. Tapi toh kewajiban itu dilakukan dengan hanya dengan hanya untuk memenuhi kewajibannya. Tetapi banyak juga akhirnya anak-anak yang nggak mau sama sekali kan, karena dia merasa
tidak ada kedekatan emosional gitu, ikatan emosional antara dia dengan orang tuanya. Menurut aku sih kayak gitu, Kak. Kalau bicara soal hak dan kewajiban, ya banyak tradisi lah yang bicaranya beda-beda. Tapi menurut aku yang paling penting adalah gimana membangun kedekatan emosional itu. Supaya tanpa hak dan kewajiban apapun, dia akan dengan senang hati, gitu, dengan sukarela. Oke. Wow, ini menarik. Kelak kamu jadi pendeta nih, karena kasusnya adalah parenting seperti itu, dan beberapa kali temanku curhat sama pendeta, justru yang disalahin adalah temanku. Kamu tuh harus hormat orang tua, kamu tuh harus begini. Padahal dia curhat karena dia butuh bimbingan, dia butuh sosok yang bisa membimbing, yaitu orang tuanya. Dan ketika curhat sama pendeta, malah pendetanya bilang, kamu harus hormati orang tua dong, orang tua adalah Tuhan yang kelihatan seperti itu. Kelak kamu jadi pendeta, apakah akan mengatakan hal yang sama? Seperti itu. Tentu ini ya Kak, tergantung sama teologi yang dia amini, teologi yang aku amini sendiri, pemahaman masing-masing tentu berbeda kan. Tapi aku harap kelak kalau aku jadi pendeta aku akan menjadi orang seperti itu sih. Aku harap dan semoga aku dan aku berharap juga semakin banyak pendeta atau orang-orang yang dihormati oleh banyak orang itu menjadi sahabat bagi anak-anak, apalagi remaja yang sedang mencari jati dirinya gitu. Aku sih berharap aku bisa menjadi salah satu dari itu. Oke. Tapi kan kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Even you are being a pastor, like kamu bilang nanti, oh ini orang tuanya nih yang perlu memperbaiki relasi. Nanti kamu malah dimusuhin sama jemaat kamu, misalnya. Tapi kalau kamu bela si orang tua, pemudanya nggak mau dekat sama kamu. It's doable, kan? Tentu, iya. Every decision yang kita buat, pasti kan ada pertimbangan baik buruknya, ada pertimbangan resiko yang harus dihadapi gitu. Tapi ketika kita membandingkan resiko yang kita hadapi, apakah resiko ketika kita membela si anak, misalnya memang orang tua yang salah, dan resiko ketika kita membela si orang tua padahal orang tuanya yang salah, itu adalah itu setara gitu. Ya kalau kita bela anaknya, paling kita nggak disenangin sama jemaat gitu. Ya ini aku bisa bilang kayak gini sih karena aku belum jadi pendeta ya, aku nggak tahu rasanya. Tapi kalau kita membela orang tuanya dengan cara tadi tuh, kamu harus gini, kita mematikan apa ya? Menurut aku telah membuat satu remaja hilang dari gereja gitu. Nggak lagi datang ke pendetanya buat minta nasihat, buat curhat gitu. Kalau aku bandingin sekarang sebagai mahasiswa teologi, sebagai orang yang belum menggumuli kehidupan berjemaat, ya menurut aku resikonya lebih besar yang tadi ketika kita membela orang tua di depan anak, padahal bukan dia yang salah. Oke. Wow. Ini menarik. Kristi, ini wow, masih banyak hal sebetulnya yang ingin kutanyakan karena ini diskusi yang mungkin nggak sih kita bawa ke gereja, diskusi ini? Apakah kemudian memang pemikiran open mindedmu ini akan diterima oleh jemaat? Ya balik lagi ke tadi Kak, kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Jadi pasti ada yang pro, ada yang kontra, tapi toh tetap kita harus mengupayakan sesuatu hal yang lebih baik gitu. Jadi kalau menurut aku isu kayak gini sangat layak untuk dibawa ke dalam gereja gitu, karena toh anak-anak menjadi suatu bagian yang sangat penting loh dalam kehidupan bergereja, itu yang harus disadari. Iya ya, padahal Yesus aja memberkati anak-anak ya. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Refleksinya itu menarik loh. Waktu murid-murid Yesus menghardik atau melarang anak-anak mendekat sama Yesus, justru Yesus malah merangkul dan memberkati. Kan artinya kayak keren banget gitu loh. Iya nggak sih? Wow. Iya, topik-topik kayak gitu yang kayaknya sangat kabur dari kehidupan gereja ya Kak. Yang di bold adalah hormati orang tua, tapi kita nggak pernah nge-bold bagaimana
bagaimana kasih sayang Yesus, bagaimana sikap Yesus kepada anak-anak sendiri gitu. Jadi ya mungkin topik kayak gitu harus lebih sering diangkat supaya bisa. Wow. Dan Yesus berpihak kepada anak-anak dan tidak kepada orang tua. Tapi ya itulah, mungkin masih jauh perjuangan kamu kelak dan teman-temanmu di GKI. Kamu GKI kan? Ya Kak. Iya, GKI itu terbaik. Aku terlibat langsung dalam beberapa pelayanan di GKI seperti di Kebayoran Baru dan bantu-bantu orang tua asuh dan anak asuh GKI Kebayoran Baru. Jadi sedikit banyak aku tahu pemikiran-pemikiran pendeta GKI lah seperti itu. Dan harapanku ya, kamu ada niat buat ngambil S2? Oke. Tentu ada, Kak. Iya, oke. Kristi, harapan kamu terakhir sebelum kita tutup podcast kita pada siang ini sudah 42 menitan, 43 menit. Apa harapan kamu buat relasi anak dan orang tua ketika mendengarkan podcast ini? Ya, aku harap semakin banyak orang tua yang tahu tentang apa itu sebenarnya parenting yang baik, bagaimana menjalankan parenting yang baik, dan semakin banyak orang tua yang mencapai sebuah kesadaran bahwa anak itu adalah subjek yang aktif, yang harus dihargai, yang harus didengarkan, dan dia juga punya hak hidup sama seperti orang tuanya gitu. Itu aja sih, Kak. Itu kunci untuk membangun sebuah relasi yang lebih baik. Oke, wow, ini menarik. Kristi, terima kasih banyak sudah ngobrol sama aku dari kemarin. Mohon maaf banget, aku ada hal yang aku tidak profesional, I should like admit because my weakness jelek banget, nggak profesional seperti itu. Santai. Dan akhirnya hari ini kamu bisa untuk podcast, dan aku berharap tugasmu dan kuliahmu kelar dan kelak kamu akan jadi pendeta seperti itu. Kristi, terima kasih banyak. Aku akan stop record dulu.